Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Istiana Dewi dari kelas RS 507. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dari kelompok kelima kelas RS 507. Perkenalkan, nama saya Ratu Restiana dari kelompok 5 kelas 02 Sake 019 RS 507. Nama saya Sanda Putri Mutadin, saya dari kelompok 5 kelas 02 Sake 019 RS 507. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap persen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat atau daerah demi kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Ciri-ciri pajak itu ada: yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak, maka akan ada sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang nanti kita akan dapatkan itu seperti perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, yang antaranya yaitu: yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Mengatur di sini itu antara lainnya: pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negara. Yang keempat, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Ketiga, ada fungsi pemerataan atau pajak distribusi, yaitu untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilitas, yaitu untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia, seperti untuk mengatasi inflasi atau untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai teori perpajakan. Dalam dunia perpajakan ada beberapa teori yang dikenal. Yang pertama, teori asuransi. Yang kedua, teori daya pikul, teori keseimbangan, teori daya beli, dan yang terakhir teori mutlak. Apa itu teori asuransi? Teori asuransi itu teori yang berkaitan dengan asuransi-asuransi. Teori daya beli. Teori daya beli itu
berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, baik transaksi jual maupun beli. Teori keseimbangan, teori ini berdasarkan hasil pekerjaan dari masyarakat itu. Teori keseimbangan ini juga dapat disebut dengan ekuivalensi. Terus yang keempat, teori daya pikul. Teori daya pikul ini berdasarkan atas pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam kebutuhan masyarakat. Dan terakhir adalah teori mutlak. Teori mutlak ini mengajarkan bahwa suatu negara, terutama negara Indonesia, dapat mutlak memungut pajak. Di perpajakan juga berkaitan dengan hukum. Selain berkaitan dengan hukum, pajak juga berkaitan dengan sosiologi, ekonomi, maupun pembangunan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak berdasarkan umum atau secara umum. Jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang bertanggung, itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang pembayarannya ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri, tidak boleh dialihkan oleh pihak lain, misalkan PPh, PPB. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini dapat dialihkan atau pembayarannya dapat ditanggung oleh pihak lain, misalkan BM, Bea Materai, PPNBM. Terus selanjutnya pajak berdasarkan pihak yang memungut. Ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara bisa dinamakan pajak negara, yaitu tahu sendiri, dipungut oleh pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Dan yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah ini pajak yang dipungut oleh daerah itu sendiri dan hasilnya untuk daerah itu sendiri. Dan yang terakhir, pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini adalah pajak yang dikenakan berdasarkan situasi kondisi wajib pajak itu sendiri, dan dalam penentuan besar pajaknya itu didasarkan atas kondisi objektivitas yang berkaitan dengan pembayaran wajib pajak. Dan yang kedua, objektif. Pajak objektif. Pajak ini dinilai berdasarkan atas objektivitasnya tanpa menilai suatu kondisi wajib pajak itu sendiri. Di Indonesia, terutama di Indonesia kita ini sendiri, sudah melakukan beberapa atau menjalankan pajak bagi negara Indonesia. Pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pihak-pihak negara, misalkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP ini mengelola jenis-jenis pajak PPN, PPh, PPNBP, BM, dan PBB. PPN dan PPh sudah umum ya, sudah diketahui oleh masyarakat, terutama bidang akuntansi. Terus kemudian PPNBM itu pajak atas barang mewah. Pajak ini dikenakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki barang-barang tidak bisa dibilang tidak sesuai dengan kebutuhan pokok, hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Terus kemudian BM disebut bea materai. Pajak ini berkenaan dengan dokumen-dokumen, misalkan akte asuransi dan dokumen-dokumen lainnya. Terus yang terakhir, PBB, pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai subjek dan objek pajak. Subjek pajak yaitu suatu orang atau badan usaha yang diartikan sebagai subjek pajak dan berdomisili di wilayah negara Indonesia ini. Ada termasuk domestik maupun asing. Yang domestik adalah suatu orang yang berdomisili di negara Indonesia dalam kurun waktu 183 hari dalam setahun dan berdomisili di Indonesia atau suatu badan usaha yang didirikan di negara Indonesia. Sedangkan yang asing yaitu suatu badan usaha yang tidak didirikan maupun berdomisili di Indonesia. Terus yang kedua, objek pajak. Objek pajak secara singkat yaitu segala sesuatu yang dapat dikenakan oleh pajak. Dan untuk penjelasan selanjutnya mengenai subjek dan objek pajak akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai subjek dan objek pajak. Subjek adalah perorangan atau badan usaha yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Sedangkan objek pajak ialah seluruh pendapatan yang dikenai pajak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai subjek dan objek pajak dari setiap jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Subjek dari PPN yang pertama ialah pengusaha.
adalah orang pribadi atau badan usaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang kedua yaitu pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak. Yang ketiga yaitu pembeli, adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan barang kena pajak dan yang membayar harga barang kena pajak tersebut. Yang keempat adalah penerima jasa, adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan jasa kena pajak. Selanjutnya yaitu objek pajak dari pajak pertambahan nilai. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 dan perubahannya yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang bermulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP. Dan yang kedelapan adalah ekspor JKP dan PKP. Selanjutnya yaitu subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Subjek dari PBB adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki status atas bumi dan bangunan. Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib pajak. PBB adalah termasuk jenis pajak objektif, yang mana pengenaan pajaknya lebih ditekankan pada objek pajaknya. Hal ini dapat Anda lihat melalui susunan pasal tentang objek pajak PBB berikut ini. Yang pertama, lebih ditekankan pada objek pajaknya. Hal ini dapat Anda lihat melalui susunan pasal tentang objek pajak PBB berikut ini. Yang pertama yaitu bumi. Bumi tersebut meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu bangunan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplacements-nya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang harus dipatuhi. Keduanya telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apakah Anda mengingat hak dan kewajiban Anda secara jelas? Hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dalam undang-undang yang sama, Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak, dan pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, siapapun yang memiliki NPWP atau belum sudah termasuk dalam wajib pajak jika sudah memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Lalu, apa saja hak dan kewajiban wajib pajak? Hak wajib pajak 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak dengan melakukan permohonan pengembalian atas kelebihan bayar pajak kepada KPP dengan mengirim surat atau membuat SPT. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya seperti hak kerahasiaan, hak untuk penundaan pembayaran, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, hak untuk mendapatkan kebebasan pajak, dan hak untuk pengurangan PBB.
Selain hak, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, yaitu 1. Kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak berhak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di kantor pajak pratama KPP atau kantor pelayanan. 2. Kewajiban pembayaran, pemotong atau pemungut dan pelaporan pajak. Wajib pajak berhak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan menggunakan aplikasi online pajak. Aplikasi online pajak ini memudahkan kita untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Kewajiban memberikan data. Data di sini adalah data atau informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan usaha, dan kekayaan yang bersangkutan. Kesimpulan, secara garis besar, hak dan kewajiban wajib pajak meliputi hak wajib pajak yang terdiri dari hak atas kelebihan pajak, hak dalam pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan atau banding, hak dijaga kerahasiaan, dan hak-hak lainnya. Kewajiban wajib pajak terdiri dari mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kegiatan perpajakan, kewajiban dalam pemeriksaan, dan kewajiban memberikan data.